Sudah. Nanti apa dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sedang tidak enak badan mungkin? Ada. Ada? Siapa? Tuh, Vina, Bunga, Eka, Bunga, Eka, itu coba ulang lagi. Ya. Sengaja nggak enak badan, tapi saya harap kalian tetap semangat sekolah ya. Terutama di pelajaran, mata pelajaran apa? Oke, hari ini sudah berdoa? Belum. Setiap memulai pembelajaran ya. Oke, untuk masalah doa ini sebenarnya bisa hanya satu kali ketika kalian memulai pelajaran, yaitu di awal pagi hari ya, atau mungkin kalian memulai berdoa ini setiap pergantian jam. Jadi ganti jam kalian selalu berdoa itu juga akan lebih baik ya. Baik, mungkin untuk pelajaran saya silakan ketua kelasnya seperti biasa dipimpin untuk berdoa. Ya, siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita bisa ketemu lagi dengan saya, dengan tentunya dengan mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran seni budaya. Oke, sebelumnya seperti biasa saya cek kedisiplinan dari masing-masing siswa, ya. Jadi sebelumnya berdiri gerak. Ayo berdiri semuanya. Cek, adakah bajunya yang belum dimasukkan? Sudah rapi semua? Sudah. Berarti kalian mengalami peningkatan ya dari kemarin pertemuan sebelumnya. Ada yang pelajaran bajunya masih dikeluarkan, ada juga yang masih pakai jaket ya. Nah, hari ini jaket masih ada yang pakai nggak? Alhamdulillah, berarti sudah tertib semua. Oke, silakan kembali duduk. Oh iya, nih kok mejanya berantakan sekali. Tadi habis pelajaran kelompok kan? Enggak, ya emang setiap hari kayak gini, Pak. Setiap hari seperti ini. Aduh, ini apa? Ya. Oke, biasakan kalian hidup itu disiplin dan rapi ya. Nah ini kalau masih ada meja-meja yang berantakan, tolong diluruskan dengan depannya dan dengan sampingnya. Silakan Mas, buat tahu ini tolong satu garis dengan rapi. Mas Rosidin agak bergeser sedikit. Yang belakang itu Mas, tolong digeser mundur dikit ya. Sebelah kanan kirinya cek. Sebelah sini sudah aman? Aman. Oke, sudah aman semua? Sudah. Oke ya. Jadi biasakan ketika kita belajar, posisi lingkungan belajar kita ya, tentunya apalagi ketika kita di kelas ya, fasilitas kami tentunya ada meja dan ada kursi, kemudian ada mungkin ada alat-alat tulis lain seperti buku, kemudian ada pulpen ya. Apalagi ketika mau praktek, alatnya juga semakin banyak, ada macam-macam ya tergantung prakteknya ya. Nah ini biasakan kalian untuk selalu mengecek
kondisi lokasi kalian dalam kondisi yang rapi dan bersih ya. Jadi jangan misalkan kalian, karena ini nanti kita mau praktek lukis ya, jangan sampai ada yang menaruh cat sembarangan ya, sehingga ketika nanti mungkin ada temennya yang tidak sengaja nyenggol, paletnya jatuh atau mungkin mengenai jilbab atau mungkin baju ya, tadi seperti punya Mbak Tara ya. Nah, jilbabnya ketumpaan gara-gara Mas ya, oke, tapi Mas Didi ini disengaja enggak? Ayo. Enggak disengaja ya. Oke, berarti kamu sudah maaf belum sama Mbak Tara? Sudah. Belum minta maaf. Oh, minta maafnya mau lewat jalur aja? Iya. Jangan ya wes, saling minta maaf, salaman saja. Salaman saja. Ayo, minta maaf dulu. Ya. Lin, aku minta maaf. Jil ya, saling memaafkan ya. Ya, oke. Ya, maaf ya. Kejadian yang perlu kita perhatikan dan perlu kita sikapi dengan baik ya. Jadi tadi secara tidak sengaja Mas Didi menumpahkan cat ke kerudung atau jilbabnya Mbak Tara ya. Jadi menimbulkan kotoran di sini ya. Nah, berarti yang salah posisinya kalau kita lihat dari kejadian ini siapa yang salah? Mas Didi ya. Nah, ada yang salah dan yang satunya ada korban. Nah, kewajiban kita apa sebagai pelaku? Terlalu kasar ya kalau pelaku ya. Sebagai pelakunya ya, Mas Didi berarti kamu harus punya rasa apa? Rasa bersalah ya. Kamu punya rasa bersalah berarti harus memiliki kewajiban untuk apa? Meminta maaf kepada Mbak. Nah, Mbak Tara sebagai korban, kamu juga harus lapang dada, berbesar hati untuk selalu apa? Memberi maaf atau memaafkan ya. Gusti Allah saja ya. Gusti Allah saja yang maha besar Tuhannya kita ya. Ini selalu memberi maaf hambanya ketika hambanya itu melakukan dosa atau kesalahan yang baik itu kecil, bahkan dosa-dosa besar sekalipun ya. Nah ini Gusti Allah aja yang menciptakan kita, rajanya kita ya, itu mau memaafkan. Nah kita sebagai umatnya, hambanya yang sangat kecil ini ya. Nah untuk itu silakan untuk selalu berlapang dada dan maaf. Oke ya, ini sedikit motivasi dari Pak Andre, semoga bisa mengambil pelajarannya. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa ada yang tidak berangkat? Ya, silakan. Agus, Randy, sama Hadir. Ini satu orang ini kayaknya agak kenapa ya? Mbak Eli yang sebagai tetangganya mungkin kenapa Mbak Eli? Tidak tahu, padahal yang lain nggak tahu. Apakah sakit? Enggak. Oh, Agus katanya rumah tadi. Oh, si Agusnya sakit, kalau Randy-nya? Kalau Randy-nya kan kemarin. Masya Allah. Kemarin malah bermain sepak bola ke iya. Padahal rumahnya jauh di sana ya. Iya. Pak, sama Pak. Katanya ngarik. Masya Allah. Wah, alasan dia ini salah satu teman kita yang mungkin dan harus untuk tidak dicontoh ya, karena mungkin karena si Mas Randy ini karena alasannya macam-macam. Kemarin Pak Andre sebenarnya sudah sempat VC juga ya. Tak telepon, orang telepon tapi VC karena Pak Andre ingin tahu kondisinya sebenarnya itu orang itu piye. Apa lemes ngata-ngata mulai sobat. Kan takutnya seperti itu ya. Tapi setelah saya VC, pokoknya bergas, sesuai berantah, sesuai utuh ya. Ternyata alasannya katanya motornya sudah jadi padahal. Sudah kan kemarin kemarin sudah cepat. Oh iya sampai sini ya. Berarti ini kurang motivasi mungkin ya untuk belajar ini. Terus ini monggo kalian sebagai teman-teman yang sehat dan normal ya, jangan sampai meniru kelakuannya teman kita ya, walaupun ini mungkin ada alasan XXX tapi X itu artinya tanda tanya ya. Adinya Yudi.
Tidak hadir. Kemarin berangkat ya? Agus Ramito. Tidak hadir. Tidak hadir. Muhammad Angga. Sang ketua yang ganteng cinta. Tapi nggak bertanggung jawab. Tidak tahu. Ya. Terus Pak. Ganti aja. Ganti aja. Ganti aja. Kita pengen jadi ketua ke zaman kelas minggu. Ganteng jelita atau ganteng rupawan? Biasa. Masih gantengan Fahri, Pak. Oh, gantengan Fahri. Si paling Fahri. Anis Us. Sehat ya kemarin ya, bisa toh. Sudah sehat. Astri. Bunga Ayu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa yang namanya Bunga itu selalu cantik sih? Ya kan enggak? Karena kan hari-harinya pekan terus. Bukan hari aja sih. Jangan GR ya. Kenapa saya bilang yang namanya bunga pasti cantik? Karena yang namanya bunga pasti jenis kelaminnya Perempuan. Jangan lihat ya. Tapi ada loh. Apakah semua bunga itu cantik? Enggak. Ada mawar, melati. Ada yang enggak. Ada yang tidak cantik coba. Bunga bahkan. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah tahu nama bunga tapi tidak cantik? Oh, Galih bunga Nugroho. Aja lihat jenengnya. Selanjutnya, Bisa bilang berangkat Diditri, berangkat Eka, rajin jangan itu ya. Saya Susanti, hadir terus. Farah, angkat Very Jun, berangkat Pitara, hadir. Kali dengan Nugroho, hadir. Iwa, berangkat. Mei Septin, hadir. Kevin, hadir. Rosidin, hadir. Taufik, hadir. Nada, hadir. Randy. Oh ya tadi yang tidak hadir ya. Kemudian Rosin Hakim. Oke, kemudian Vina Mer. Iya, di Wata. Ya, kemarin waktu pelajaran saya bajunya tidak dimasukkan hari ini tertib bagus ganteng ya. Zaman ya anak-anak ya. Ya, oke. Sudah saya absen 3 anak tidak berangkat tidak masalah. Tolong ketua kelasnya atau siapa boleh mengingatkan dan mengajak untuk bisa masuk ke sekolah ya, terutama si Randy. Kalau teman kita yang sedang sakit kita doakan semoga kita ya sembuh ya. Oke, yang selanjutnya ya. Nah, seperti janji Pandri kemarin, pelajaran hari ini adalah ya, melukis praktik ya. Kita temanya adalah praktik. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, nah perlu saya review ya pelajaran Pandri yang kemarin. Ayo, kita kemarin sudah belajar apa? Seni lukis. Kita kemarin sudah belajar mengenai seni lukis. Ya, seni lukis. Masih ada yang ingat apa itu seni lukis? Oh, yang cowok dulu. Yang putra masih ada yang ingat seni lukis itu apa? Cat air, oke. Salah, keempat. Yang surat. Wes, mantap, gak ada yang bisa jawab, lupa semua. Wes, coba saya lempar yang putri. Set. Ya, apa itu seni lukis anak-anakku semua yang cantik-cantik? Seni lukis adalah yang ingat hanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain pada lupa ya.
Oke ya, coba sedikit kita review dan kita ingat kembali ya, bahwasanya seni lukis itu adalah karya berapa dimensi? 2. Berarti kalian ingat kalau seni lukis itu adalah karya 2 dimensi. Nah, karya 2 dimensi yang tersusun atau terbentuk dari unsur-unsur seni ya, karya 2 dimensi yang tersusun dari unsur-unsur seni rupa. Nah, tak tanya lagi, unsur seni rupa itu ada apa saja? Yang kemarin pertama ada titik, terus gabungan dari beberapa titik ada garis, ada bentuk, ada warna, ada tekstur. Nah, kalian harus mengingat-ingat ya. Ini adalah ilmu dasar seni rupa ya. Kalian harus mengingatnya. Unsur-unsur seni rupa harus hafal. Ya Mas, coba dengan apa? Unsur seni rupa tadi ada apa aja? Ada titik, benar. Garis, tekstur, warna, bentuk. Nah, gitu. Tepuk tangan dan bersenang yo. Saya juga kelingan pelajaran kemarin sudah ingat. Saatnya kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ulang. Berciri kok, ya, nah, sebelum saya melanjutkan pembelajaran, tentunya saya perlu dan wajib menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya apa sih? Nih, yang pertama, membuat sketsa. Nah, kita nanti akan membuat, kan kita kan membuat karya ya. Nah, sebelum kita ke karyanya, tentunya kita wajib membuat yang namanya sketsa atau bahasa lainnya adalah kita perlu mendesain terlebih dahulu, perlu merancang terlebih dahulu kira-kira karya kita yang akan buat nanti itu seperti apa sih, temanya apa sih, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, kita tahapannya ada di pembuatan sketsa atau yang kedua. Nanti tentunya kita akan berkarya seni lukis dengan memanfaatkan media, alat dan bahan yang ada di daerah masing-masing ya. Nah, tentunya karena temanya adalah akuarel, kita nanti menggunakan bahan dasar yang berupa air. Nah, dan yang ketiga, nah ini inti dari pelajaran kita nanti adalah membuat lukisan dengan teknik akuarel. Yang selanjutnya. Nah, biasanya ada sebelum pelajaran ya, biasanya Pak Andre baru menyampaikan besok kita praktek melukis dengan dengan teknik belum ada warna pointilis dan lain. Nah, biasanya kalian sudah tanya terlebih dahulu, timbul pertanyaan dulu biasanya ini. Kalau di kelas-kelas lain itu tanya, Pak, akuarel itu apa sih? Ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, Pak, alatnya kira-kira butuh apa saja? Ya. Nah, kemudian ada lagi, bahannya apa saja sih, Pak? Nah, kemudian ada pertanyaan juga cara membuatnya bagaimana, dan yang terakhir. Nah, tugas ini batasnya berapa hari, berapa lama, berapa jam ya. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, selanjutnya. Nah, perlu kalian ketahui untuk praktek ini nanti targetnya adalah berapa lama? 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. Ingat, 1 jam pelajaran ada berapa menit? 40 menit. Berapa? 45. Mas Budi berapa? 50. 60 menit. Apakah ingat 3 jam pelajaran ada pelajarannya ya? Kalau 3 jam berapa menit? Nah itu 60 ya. Tapi kalau jam pelajaran untuk tingkat SMP itu adalah 40. Ya, nah, berarti berapa menit kita targetnya untuk pelajaran? 20 menit. Ya, 40 kali 3 berarti 120 menit ya. Nah, yes. Tapi ini nanti karena kita di jam pertama adalah teori terlebih dahulu punya teori untuk itu berarti
Kan ini ada 3 jam pelajaran ya, berarti nanti kita mungkin prakteknya di jam terakhir. Nah, jika nanti waktunya kurang, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi dibuat santai, happy ya. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian seni lukis ini tadi ya yang sudah kalian sebutkan ya. Kemudian pengertian seni lukis akuarel gampang banget ya. Kata kuncinya untuk mengingat apa itu akuarel, kata kuncinya adalah ini. Apa? Iya. Bunga. Diangkat. Produk apa itu aqua? Isinya apa Mbak Bunga? Minuman atau air putih. Berarti aqua isinya air. Nah, berarti cara mengingatnya, berarti teknik melukis akuarel itu adalah teknik melukis menggunakan air. Nah, pigmen dengan pelarut air. Gampang ingat-ingat ya. Atau paling gampangnya adalah mengecat melukis dengan bahan cat air ya, itu juga ya, gampang ini Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang timbul ya tadi ya. Pak, media, alatnya, kemudian bahannya untuk berkarya itu apa saja sih? Seperti yang sudah saya singgung. Ada cat air. Dari beberapa alat yang saya pegang. Mana yang cat air? Paham ya cat air dia? Oke, sudah tahu cat air seperti ini. Kemudian ada kertas gambar. Kertas gambar tentunya semua tahu ya. Nih, Andre sudah menyiapkan ya. Nanti kalian tidak usah menyiapkan atau menggunakan buku kalian, tapi pakai kertas yang Andre siapkan ya. Jadi kuas cat yang mana? Seperti kuas itu bentuknya seperti apa ya? Gagang ya, ada gagang, kemudian ujungnya ada apa ya? Bulu-bulu atau rambutnya ya. Nah, ini gunanya nanti untuk mencelupkan atau memuaskan cat ke dalam kertas ya. Nah, kemudian ada palet cat air. Palet seperti ini ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, palet sih seperti apa, Pak? Nah, ini palet ya. Tapi ada juga palet kalau di tempat kita ya, karena kita di sini sebagai sentra penghasil kayu ya, bukan ada yang namanya palet bahannya dari kayu. Ya. Tahu ya? Tahu seperti apa? Seperti keranjang telur. Seperti nah, seperti panggung, seperti keranjang telur. Kotak ya, lebih lebar. Dia fungsinya untuk apa? Palet untuk wadah atau palet kayu itu tujuannya dia sebagai alas ya, untuk mengalasi salah satunya hebel, mungkin nanti ada pakan ternak, ada pupuk dan bahan-bahan lain yang misalkan dia gampang rusak ketika tersentuh dengan lantai atau lantainya apalagi kalau dia basah ya, lembab. Kemudian yang terakhir adalah air SKB, ngerti ya, semua tahu ya. Oke, ini terima kasih Mbak Astri. Macam-macam teknik akuarel ya, dan ini yang perlu kita pelajari. Ada 2 teknik dalam pembuatan cat air, lukisan air. Yang pertama kita sebut sebagai wet on wet. Apa sih artinya? Wet on wet merupakan suatu teknik melukis akuarel dengan cara menunggu intinya wet on wet adalah menumpuk cat yang masih basah dengan cat warna lain. Jadi misalkan, nah tujuannya biar gradasi bisa. Misalkan nanti kita mengecat yang pertama, kita baru ngambil cat dari mana? Dari wadah yang namanya palet, oles, dia belum kering, masih basah ya. Tapi kita langsung pengen misalkan ini warnanya misalkan biru masih muda ya. Wah, aku pengen warnanya biar kelihatan lebih apa?
biar lebih kuat. Nah, dari yang masih basah ini kita ambilkan cat dengan warna yang sama atau mungkin dengan warna yang berbeda, kemudian ditumpangkan ke cat yang pertama tadi yang kondisinya masih basah, ya. Itu yang disebut dengan wet on wet. Nah, yang kedua ini wet on dry. Nah, wet itu artinya apa sih? Kira-kira wet artinya ini bahasa Inggris. Wet itu bukan wet putih kan WHITE. Hitam, wet putih hitam. Terus kalau white apa? White. Tunggu. Iya, tunggu. Nah, kalau WET biasa apa? Coba kalian cari kalimat-kalimat di sini di ruang Teknik bukan tunggu. Teknik bukan apa Pak? wet on wet. Wet itu artinya terus apa baik? Basah. Nah, wet on wet berarti basah di basah, ya. Basah kok, ya. Jadi CTC basah ditumpang nganggo basah. Nah, tapi kalau wet on dry, kalau wet itu basah on dry. Dry itu apa? Hair dryer. Berarti apa? Nah, berarti kalau dry Kering. Nah, berarti di sini kata kuncinya adalah basah Kering. Nah, kalian bisa membaca ini. Suatu teknik melukis adalah dengan cara menumpuk cat yang telah kering dengan cat warna lain. Ya, nah, berarti ini caranya adalah ya, caranya kita lukis, ya, sudah dilukis, sudah kita sesuai dengan keinginan kita, ya, sudah dicat. Nah, tunggu kering terlebih dahulu, ya, ngenteni ini garing, baru kita tumpangi dengan warna yang sama atau warna lain, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan wet on dry. Oke. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan. Bagaimana cara berkreasi melukis? Tentunya pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Adakah dari kalian yang belum membawa alat dan bahannya? Tahu, Dendi, Padahal udah itu Pak. Ini nanti dapat hukuman, ya. Hukumannya apa? Tak suruh membuat karya 2 kali lipat dari temannya. Ya, boleh, ya. Oke, konsekuensinya seperti itu, ya. Pandangan bawa pokoknya bawa, ya. Nah, ini nanti kalian tak tugasi karya lukis dengan ukuran yang kecil A4, ya. Khusus Mas buat Tandu, nanti kamu membuat ukuran berarti oke, berarti nek A3 itu antara A4 dan A3 itu lebih kecil, ya, mana ukurannya? A4. Tapi kalau kita lihat angkanya gede A4, A3 masa gede A3? Gede yang mana? A3. Coba lihat sebenarnya. Kertas A3 dan A4 ukurannya besar yang mana? A3. A3 gede, ya? A3. Iya. A3 itu seberapa? Nih, 2 kali lipatnya A4. A4 itu segini, berarti A3. Nih, segini ya. Cocok, ya, Mas. Mas konsekuen, ya. Manut, ya. Sip. Karyanya apik, macam di kantor karyanya ya. Yang selanjutnya ini nanti, ya, langkah yang kedua, konsep dan pandangan. Jadi sebelum kita berkarya, kita harus punya konsep. Aku harus gambar misalkan temanya 2.
Oh, aku nanti mau menggambar temanya adalah hewan. Oh, nanti aku mau menggambar temanya adalah pemandangan. Misalkan, kemudian, oh, saya pengen membuat karakter kartun misalnya, boleh. Nah, kalian sudah punya bayangan temanya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah punya gambaran tema, kemudian kalian wajib membuat. Jadi, ketika kalian tadi hanya punya bayangan, oh aku gambarin ini. Nah, di proses ketiga ini kalian langsung dituangkan ke dalam kertas ya, dibuat sketnya menggunakan pensil. Nah, yang selanjutnya bahasa itu kanvas dan kertas dan lain-lain. Nah, ini opsional ya. Ini opsional itu artinya apa? Pilihan, terserah, bebas, tidak wajib ya. Jadi bisa dibacain terlebih dahulu. Itu biasanya kalau yang sudah profesional ya, profesional dan kertasnya gede dan biasanya kertasnya kandung ya. Tapi kalau kertasnya tipis, gede, itu rasa ya. Nanti kita tinggal membuat adonan warnanya kemudian pakai kuas. Yang selanjutnya saatnya memulai proses warna. Nanti proses melukisnya dan yang terakhir karena melukis menggunakan cat ya, apapun jenisnya, proses akhir adalah proses drying atau ini wajib ya, soalnya kalau udah dikeringkan nanti basah gampang nempel ke bisa ke baju, ke meja, ke tas dan lain sebagainya. Nah, ini saya punya video tutorial melukis ya dengan teknik akuarel. Ini contohnya ya. Ini udah, ini karya saya itu. Nah, yang pertama langkahnya adalah buatlah sketsa terlebih dahulu dengan garis tipis. Ya, ya kalian bisa melihatnya. Nah, tak stop dulu. Perlu kalian ketahui dan kalian pahami ya, bahwasanya untuk membuat sketch dalam setiap karya, entah itu nanti lukis, teknik akuarel, teknik apapun, atau mungkin menggambar-gambar yang lain, tugas yang lain. Kalau judulnya adalah apa? Judulnya adalah sketch, ya. Judulnya adalah sketch, ya. Ingat, ketika judulnya adalah sketch, kalian harus menggoreskan pensil ke dalam kertas ini. Bentuknya, ya, bentuknya harus apa ya? Bukan bentuknya. Garisannya harus satuan-satuan tipis, ya. Harus yang tipis ya. Yang namanya sketch itu jangan kalian buang langsung ke tebal, jangan ya. Karena nanti ini akan kalau tebal itu yang pertama susah dihilangkan. Walaupun sudah dihapus pun ya pasti akan meninggalkan apa? Bekas ya. Yang ketiga, ketika sudah ada sketch yang tebal, kemudian kita lukis dengan apalagi dengan cat air ya. Cat air ini warnanya kurang tajam, kurang pekat ya. Nah, ketika sketchnya sudah tebal, nanti ditutup dengan cat air. Dia masih kelihatan. Iya, hati-hati. Jadi yang namanya sketch itu adalah satuan tipis. Ya. Oke. Nah, yang kedua, mulai mencampur warna yang sesuai. Nah, ini kalau dia paletnya seperti itu ya. Nah, bedanya pelukis yang sudah profesional dan enggak. Biasanya kalau justru pelukis profesional itu paletnya justru malah datar, jadi dicoba bareng, enggak kotak-kotak sendiri. Nah, corekan warna di kertas. Ya, gitu. Menggunakan teknik apa itu? Red on the masih kerja? Red on red? Apa lagi? Basah di basah. Olesan pertama masih basah, kemudian ditumpang ke lagi. Berikan warna yang lebih pekat gelap. Nah ini diulangi ya. Jadi dari yang pertama masih tipis-tipis dulu, yang kedua
Nah, diberi warna yang lebih gelap. Ini ada gradasinya ya. Jadi gradasi itu artinya apa? Gabungan warna ya. Gabungkan menggabungkan keduanya. Gradasi itu ada perbedaan warna, kecerahan warna. Ya, jadi dari misalkan yang sini lebih pekat, turun ke sini dia lebih cerah. Ya, itu namanya gradasi. Sekop peteng ke padang. Nah, itu masuk gradasinya. Nah, itu kalian bisa lihat prosesnya. Kita gampang ya, kelihatannya ya. Apakah nyatanya nanti gampang? Enggak ya. Coba nanti kita buktikan. Kita pakai kertas. Ini dia pakai kertas. Nah, yang selanjutnya adalah beri detail pada masing-masing objek. Ya. Jadi detailingnya. Koyone gampang. Tapi yo nyatanya gampang. Jangan bilang susah ya. Nah, yang ini masih sama ya, masing-masing objek. Dua kan? Keren kan? Ini karya di kelas saya. Karena sama hasil Pak. kayak saya sudah berubah. Semangkanya. Kirim semangat. Nah, selamat mencoba. Nah, yuk. Kira-kira kalian sudah punya bayangan